bantuan pangan non tunai bareng Bang Eko di sini untuk edisi hari Kamis 30 Desember di penghujung tahun 2021. Saat ini kami sedang berada di wilayah Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, dalam rangka memantau sejauh mana tentang pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai yang dilaksanakan oleh Warung Desa Cipinang, ya. Dan ini dia salah satu diantaranya komoditi bahan pangan yang disalurkan adalah jenis daging apa? Daging ayam. Daging ayam. Untuk satu warga KPM berapa kilo, Pak? 2 kilo ya. 2 kilo. Apakah ada kriteria khusus untuk jenis ayamnya apa? Biasa aja. Daging sapi. Kadang sapi, kadang ayam. Ayam. Kadang sapi, kadang telur. Di samping ayam apa lagi, Pak? Telur, beras, beras, buah-buahan. Sesuaikan mungkin dengan kebutuhan ya, Pak. Iya. Nah, untuk sistem teknik pemberian atau penyaluran kepada KPM seperti apa? Apakah diantar atau diambil sendiri? Diantar. Diantar. Ya. Diantar, jadi pakai ongkos, Bang? Ya, ada ongkos kirim. Terserah itu ada yang kasihan gitu ya. dikasih. Siap. Kemudian apakah ada dari warga, misalkan apakah ada keluhan? Enggak ada, alhamdulillah. Dari kualitas lancar. Ayam, beras, alhamdulillah nggak ada. Makasih katanya. Siap. Makasih Pak ya. Dari TV kita meliput sejauh mana tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Nah, ini dia dari sayuran jenis apa itu? Ini jenis apa sayurannya? Campuran ya? Campuran. Sudah dipacking sedemikian rupa nih ya, seperti ini. Ada kacang panjang, ada buncis. Buncis siapa ya? Buncis ya. Apa ini? Kentang. Ada wortelnya juga. Wortel. Untuk satu KPM mendapat sebungkus ini. Iya. Kemudian apalagi coba buah-buahannya ada buah-buahan kan nih? ya ada. Ada pir, ada jeruk. Ada jeruk. Ini jenis jeruk apa Bu ini? Jeruknya namanya? Itu tukang buah atau di mana? Tukang buah atau jeruk siam ya? Yang apa? Banyuwangi itu. Ini lokal. Sama buah pir. Tambah buah pir berapa biji buah pir itu? 4. Ada 4 biji buah pir. Lantas juga sampai itu daging tadi udah ya, daging ayam apa lagi? Daging sapi. Daging sapi belum datang. Wah, sibuk banget nih Bapak nih ya. Ini daging apa? Daging ayam. Oh, daging ayam. Jadi kadang-kadang campur ya Pak ya? Kadang ayam, kadang sapi juga. Oh, daging kuda mah enggak ya? Oh, jadi untuk satu keluarga penerima manfaat berapa kilo Pak ini? 2 kilo. 2 kilo setengah. Ibu, apakah ada kriteria khusus untuk ayam ini harus yang seperti apa? Enggak, bisa makan aja ya. Kalau untuk sapi berapa nih Pak? Setengah kilo. Oh, ini ayam setengah kilo, sapi setengah kilo. Jadi sistem penyalurannya diantar orang ya? Ya, karena KPM-nya mau saling kontan. Oh, ada berapa KPM sebetulnya? Sekarang itu yang itu ada 700-an. 700. Perluasan. Nah, kemudian satu lagi, apakah ada keluhan dari warung, dari ibu tentang sebenarnya kan banyak ibu ya, banyak yang mengeluhkan tentang saldo nol itu. Di sini apakah seperti itu? Ada, sama ada ya. Bagaimana menyikapinya itu? Bagaimana ya? Kalau itu kan sudah urusan pemerintah ya. Bukan kesalahan warung ya, dari pusatnya seperti itu. Ketidaksinkronan data mungkin dari Betul. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Masih dalam liputan khusus bantuan pangan non tunai bareng Bang Eko dalam Persija TV. Kali ini kita berada di toko RSC Momon ya, Desa Sadomas, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka. Dan kita coba akan berbincang-bincang dengan pemilik warung toko SRC Momon. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sama Bapak juga ya. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Lela. Ibu Ella di sini warung di sini ada berapa keluarga penerima manfaat? Ada berapa KPM? kalau yang
170 itu reguler apa gabungan? Sementara untuk pengadaan komoditi bahan pangan itu terdiri dari apa saja, Bu? Di sini? Telur, beras, terus sayuran, tempe, sama daging, Sama daging. sama buah. Sama barangkali didetailkan untuk telur berapa? Eh, Berapa kilo? Telur telur 1 kilo, 1 kilo. daging 1 kilo, 1 kilo. Daging ayam apa sapi? ayam. Kalau bulan sekarang daging ayam. Terus buah setengah, terus tempe 1 yang 5.000. Terus sayuran. Iya. Sementara dengan Bapak siapa ini? Bapak Dudi Kusandi. Pak Dudi ini mengantisipasi melonjaknya harga yang sekarang lagi meroket, terutama telur ya. Dan juga bahan komoditi lain gimana nih Pak? Nih sekarang menjelang tahun baru kan pada naik ya sekarang. Ya, ketika menyikapinya semua KPM kan tahunya komoditi seperti itu ya Pak. Ya. Ada beras, telur, daging ayam, buah-buahan, itu jeruk, sayuran, tempe. Iya. Sedangkan KPM kan tidak tahu menahu, tahunya dapat itu, jadi kita menyikapinya bahan yang sekiranya lagi mahal, kita belinya setengah dari kan. Ya tadinya jeruknya 1 kilo, kita yang setengah. Soalnya kalau telur yang dikurangin pasti KPM nyari gitu tuh Pak. Terus apakah selama ini ada keluhan dari KPM tentang komoditi ini Pak? Sampai saat ini tidak ada sih Pak. Alhamdulillah. Konsep ya. Sementara dari Ibu sendiri, apa sih keluhan dari pemilik warung itu? Keluhan-keluhan. Misalkan kalau di daerah lain ada yang saldonya nol, Ya, terus apa sama. di sini apa nih kira-kira? Sama banyak yang nol tuh Banyak saldonya yang tuh. nol. Pak. Iya. Terus masalah data juga Bu, data apakah sesuai pengajuan ke Kemensos? Ya kadang ada yang Berarti keluhan juga ini ya, Iya. ada yang tidak sesuai dengan Iya, Pak ya. gitu. Di samping adanya keluhan Sadono sama di sini juga, cuma ditambahkan di desa Sadomas ini tentang adanya keakuratan data. iya. Jadi pas waktu mengajukan A ya, Pak, Iya. ternyata yang keluarnya B seperti Iya, itu. gitu. Terus yang terakhir harapannya baik Ibu Ella maupun Pak Dodi silakan di cepat saja harapan buat kepada pemerintah. Harapannya gimana gitu? Di samping mengucapkan terima kasih mungkin atas bantuan, Iya. harapannya apa ke depannya? Ya terima kasih atas pemerintahan yang sekarang untuk mengenai kesejahteraan masyarakat. Ada intinya di program BPNT. Untuk kedepannya ya semoga program ini terus berlanjut dan masalah data itu valid ya Pak. Jangan sampai data tersebut acak-acakan atau amburadul kalau bahasa sininya mah. Terima kasih. Terus yang saldonya nol biar bisa itu lagi gitu tuh, bisa Oke. ada lagi. Siap. Kasihan Pak. Siap Bu. Oke, terima kasih. Kali ini kita berada di Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka, masih seputar liputan tentang bantuan pangan non tunai. Pemirsa, bantuan pangan non tunai adalah bentuk sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerjasama dengan bank. Kali ini kita coba meliput seputaran bantuan pangan non tunai di Toko Ara. Toko Ara, Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Dan kebetulan nih ada pendamping TKSK dari Kecamatan. Sehat sama Pak siapa? Randy Pak. Pak Randy, saya Pak dari JITV. Mohon maaf pengganggu waktunya. Ya, seputar tentang e-warung nih Pak. Gimana di daerah lain banyak yang mengeluhkan tentang adanya saldo yang masih kosong gitu Pak. Gimana komentar Bapak? Untuk saldo kosong mungkin kita per bulan itu kita laporkan Pak. Kita laporkan itu permasalahannya, mungkin ada beberapa permasalahan Pak. Yang pertama yang salah satu contohnya itu terkait dari NIK Pak. NIK ya. NIK kita sudah mulai perbaikan dan itu ada beberapa yang sudah
benar Pak, maksudnya sudah masuk juga saldo dan lain sebagainya gitu. Siap. Jadi jangan sampai si KPM menyalahkan ke e-warung gitu Pak ya. Jadi ada solusi ke depannya. Apakah nanti yang bulan kemarin yang kosong misalkan bulan depannya bisa terisi double gimana Pak? Ada yang seperti Ada itu yang Pak, ada yang seperti seperti itu, ada yang mungkin masih kosong. Jadi tapi kita selalu laporkan Pak, tiap bulan itu selalu dilaporkan terkait saldo nol itu. Dan yang terakhir sekarang yang sedang dibagikan itu ada yang beberapa bulan kosong itu di Jawa tuh Pak. Untuk di Sindangwangi sendiri Pak, sistem penyalurannya seperti apa? Apakah di sistem diantar atau diambil sendiri? Ada beberapa Pak, ada yang diambil sendiri dan mungkin ada yang misalnya KPM-nya tidak sempat itu menggunakan transportasi Pak. Misalnya teh ojek, ya, ojek sesuaikan itu ya. mah dari KPM-nya Pak, bukan Ya, dari oke, kita. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak Pendamping Pak Rendy. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Mohon maaf tentang waktunya kami dari JIT Ibu. Saya Ibu, Rekor JIT. Ini sama Ibu siapa? Ibu nenek. Ibu Neneng. Gimana kabar Ibu Neneng? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini e-warung atau apa namanya? E-warung apa? Warung Toko Arah. Toko Arah ya, alamatnya di Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Di sini terdapat berapa keluarga penerima manfaatnya? Ada bulan sekarang ada 417. Nah, itu detailnya reguler sama Reguler sama perluasan. perluasan kan. Nah, sejauh ini apakah ada keluhan dari warga tentang masalah produk komoditi, maksudnya komoditi yang disalurkan bahan pangan Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. di sini emang nggak Bagus ada. ya? Bagus ya. Terdiri dari apa aja Bu bahan pangan yang disalurkan? Untuk yang kemarin yang 2 bulan itu beras ya, telur, daging sapi, pir sama sayuran sop-sopan gitu ya, sama itu apa? Tempe. Tempe disesuaikan gitu Iya. ya. Terus sekarang menyikapi harga komoditi yang lagi meroket terutama telur ini gimana nih Bu? Buat yang kemarin mah telur masih harganya masih normal Ah, kayak ah, waktu yang kemarin kemarin mah mah. ya. Kalau sekarang mah ya belum cair ya, jadi Iya. belum ada cair lagi ya, Hmm. paling juga diiniin Oke. per kilonya gitu Per deh. kilonya sih, ya. Dikurangin lah kalau Ah. seandainya juga. Satu lagi Bu, keluhan daripada e-warung gimana? Keluhan-keluhannya ada nggak? Keluhannya Atau kendala-kendalanya gitu? kendalanya ya nggak ada sih, cuma Nggak ada itu ya? doang yang apa ya, yang enggak lah, nggak ada. Lantas yang terakhir barangkali harapan Ibu kepada pemerintah ke depannya gimana nih? Yang mudah-mudahan programnya lancar, Lancar. aman, terus Ah. lanjut. Ditambah lagi ya Bu ya, kalau bisa. Kalau bisa. Terus satu lagi Bu Neneng, ini terkait vaksinasi kan sekarang ada aturan pemerintah bahwa mewajibkan vaksinasi dosis kedua untuk penerima bantuan. Di sini nggak ada kendala, udah divaksin semua. Alhamdulillah di sini mah ya, Bagus paling ya. juga ada yang lansia yang ada penyakit gitu. Hah? Di sini mah Ada kebijakan gitu. ada kebijakan-kebijakan. Alhamdulillah hampir semua desa Sindangwangi udah beres vaksin. Siap, siap. Oke, terima kasih. Selamat siang pemirsa, setelah tadi dari desa Sindangwangi, kali ini kita beranjak ke desa Bantar Agung. Masih masuk kecamatannya Sindangwangi juga, Kabupaten Majalengka. Punten Ibu, di warung Pak Imam, Pak Lidi. Oh iya, makasih Bu ya, atur nuhun Bu. Assalamualaikum. Aduh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kami dari JITB Pak Imam, saya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk berbincang. Terima kasih Pak Imam. Ini sama warung apa namanya Pak? Warung Imam Maret. Imam Maret. Nah ini sudah berjalan berapa lama nih Pak warung ini? Warung ini udah lumayan lama sih. Tempat penyaluran ini baru ya. Bergerak di bidang BPNT ini baru gitu ya. Di sini ada berapa KPM Pak? Baik reguler maupun PPKM. 600-an itu sudah termasuk semuanya ya, secara reguler sama ya. Nah, kemudian untuk komoditi bahan pangan yang disalurkan ini terdiri dari apa saja Pak? Ada beras, kita beras ngasih 10 kilo, terus ada daging ayam. Kadang kita kalau misalnya apa yang pengen daging sapi kita kasih daging sapi. Terus kalau buah-buahan
kita pernah pakai atol, pernah pakai jeruk. Sesuaikan. Ini penyalurannya udah Pak? Penyaluran untuk bulan Desember sudah, cuma kita menghadapi yang ada bonus 2 bulan. Gitu. Untuk teknik penyaluran sendiri apakah diantar atau sistem datang sendiri gitu Pak? Kalau di sini kita punya ketua kelompok, ada ketua kelompok, kita nampung aspirasi dari masyarakat lewat ketua kelompok, terus kita ngambil tuh diantar, jadi diantar ke ketua kelompoknya masing-masing, lalu dari ketua kelompok disalurkan langsung ke rumah-rumahnya, gitu, ke rumah KPM langsung. Nah sejauh ini apakah ada keluhan-keluhan dari KPM baik tentang produk komoditi bahan pangan yang disalurkan Pak? Kalau keluhan kadang ada, cuma kita kan nampung dari ketua kelompok. Tuh, kalau ketua kelompok tuh nampung aspirasi dari masyarakat, apa yang kurang lalu kita benahi. Iya. Dan juga ada yang mengeluhkan tentang saldo, saldo yang sering kosong. Misal gitu. Terus kalau saldo di sini enggak? Emang ada juga. Ada juga saldo yang kosong. Ya kalau saldo kosong kita cuma tulis lalu kita diituin ke TKSK. Saya lapor gitu. Yang terakhir barangkali Pak, harapan, kesan dan pesan atau harapan Bapak ke depan kepada pemerintah, silakan disampaikan. Gimana ya? Kalau bisa mah saya bingung juga sih. Kalau misalnya yang dapat tuh di rolling gitu. Yang misalnya yang udah dapat, udah lama penerima gitu. bantuan tuh di rolling. Jangan yang itu aja. Kasihan yang belum dapat gitu, kalau bisa gitu. Oh ya, iya satu lagi saya lupa tentang masalah vaksin kan sekarang pemerintah ada aturan ya bahwa ya penerima bantuan itu wajib vaksin. Nah di sini ada kendala nggak tentang masalah itu? Vaksin, vaksin emang sekarang tuh udah sekitar lebih dari 70% sih udah divaksin. Cuma jadi sekarang tuh untuk penyaluran karena udah divaksin semua ya. Ya kalau semua sih belum. Cuma bertahap ya. Bertahap. Sekarang lagi gencar emang supaya yang menerima BPMT, yang menerima bantuan segera divaksin. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik ya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Warung Imam Mart ya, dengan Bapak Imam selaku pemilik Warung Imam Mart dari Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Dan like, subscribe channel YouTube kami biar kami terus berkarya dan tentunya menghadirkan informasi-informasi yang terupdate dari Majalengka, Jawa Barat. Tim Liputan JITV melaporkan.